3 tahun menikah ke keluarga Pei, satu-satunya hal yang penting dari perjodohan ini adalah Pei Jingxiu cukup tahu aturan. Setidaknya di permukaan, dia bisa disebut sopan dan menjaga diri. Jadi, ketika aku melihat sendiri dia membuka cangkang kepiting untuk secret, terus barunya aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Malam itu juga, aku pulang dan menyuruh orang membeli 10 kaki kepiting. Buka saja, tadi gerakannya kelihatan cukup lincah. Malam ini sekalian latihan sampai puas. Orang yang tahu batas, kalau bisa diajar dipertahankan. Kalau tidak ya dikasih. Lagi pula aku punya sifat bersih, tidak tahan sedikit pun pelanggaran. Selamat malam Nyonya. Saya sekretaris presiden yang baru Meng Yao. Pertemuan pertama mohon bimbingannya. Tidak usah sungkan. Saya lekan semua. Aduh, cangkangnya keras sekali, tidak bisa dibuka. Pak He, bisa bantu? Terima kasih Pak Pei, Anda sungguh perhatian. Ya, sejujurnya saya iri dengan keberuntungan Anda. Manny, dengan Pak Pei yang sukses. Tidak perlu pusing apa-apa. Berbeda dengan kami pekerja. Bangun pagi gelap pulang malam cuma untuk menghidupi diri sendiri. Anda tinggal santai jadi nyonya besar. Oh ya, sepertinya bagian HRD Pay Group perlu dibenahi karyawan baru. Bahkan tidak tahu aturan dasar. Nyonya jangan dimasukkan hati. Saya ini orangnya ceplas-ceplos. Omongan saya kurang dipikir, mohon dimaklumi. Saya cuma lihat Nyonya boros belanja dan penampilannya mewah. Saya cuma kasihan sama Pak Pei. Beliau susah payah, bikin perusahaan besar. Semua orang tahu. Omong kosong apa ini? Apa kau kira Nyonya Pei cuma ibu rumah tangga? Orang di sini panggil Nyonya Pei karena sopan. Luar pintu ini, semua hormat panggil Direktur Gu. Direktur Gu. Direktur Gu dan Pak Pei itu pernikahan dua keluarga besar yang kuat. Direktur Gu satu-satunya, pewaris grup Gu, pikir dulu sebelum bicara. No! Don't! Pak Pei. Saya. Minta maaf sama Nyonya. Mulai sekarang pikir dulu situasi dan jabatan sebelum bicara. Kalau tidak tahu, Nyonya. Nah, semua acara saya di sana belum selesai. Saya pamit dulu. Lain kali kita kumpul lagi. sayang, jam segini, kenapa belum naik ke atas istirahat? Nunggu kamu pulang. Kalau aku pulang telat, kamu nggak usah nunggu, tidur duluan aja. Boleh lebih hidangkan makanannya. Sayang, ini acara apa? Nice. Kupasin. Buat aku. Belum kenyang di jamuan, beli sebanyak ini. Sendirian mana habis, sini bantu istri kupas kepiting. Jingxiu, aku mau kamu pakai tanganmu sendiri. Aku Cing, kamu tahu aku punya masalah kebersihan. Oh ya, tadi di meja, kamu kupasin kepiting untuk Meng Yao yang baru itu dengan lancar. Kupikir, kapan pihak kebersihan di Desember? Rupanya tuanku cemburu. Istriku, kuman, magang baru, masih hijau, pikir tampak turun. Aku bantu sedikit. Kalau kamu tidak suka, aku janji tidak akan ulang. Pei Jingxiu, tahu kenapa dari deretan calon perjodohan dulu aku pilih namamu? Karena kamu cukup bersih. No, don't. Lebih takut orang lain mendekati batas amanmu. Kebetulan aku juga tipe begitu. Istri, kenapa malam ini tiba-tiba bahas masa lalu? Beberapa tahun ini, hidup kita baik-baik saja. Aku harap pernikahan ini tetap bersih dan rapi, supaya baik untukmu, untukku, maupun keluargaku dan Pei. Semuanya sempurna. Jangan panggil Hansi, kepiting di meja ingat, bersihin. Itu harga yang harus kau bayar, karena pertama kali kabur batas dengan wanita lain. Terserah kamu. Keluarga Nyonya Liu cukup besar kan? Bawa pulang dan bagikan. Sudahlah, aku lapar. Ayo makan. Setelah kejadian itu,
hidupku dan Pei Jingxiu kembali seperti semula. Insiden kecil yang memalukan itu tidak terasa sakit, malah terasa sedikit manis. Dia bahkan lebih perhatian padaku dari sebelumnya. Aku tak punya tenaga untuk memperhatikan perempuan lain di sekitarnya. Kemudian saat dia menjemputku untuk makan malam keluarga. Hello, Nyonya P. Nyonya Anda benar-benar cantik hari ini. Turun. Itu tempat dudukku. Nyonya P, Tuan P hanya kebetulan memberi saya tumbangan pulang. Saya duduk di belakang mudah mabuk darat, makanya duduk di depan. Tuan Pei. Pak Pi. Siapa izinin kamu naik? Kamu bahkan gak punya uang buat naik taksi. Kayaknya hidupmu memang susah. Ongkosnya aku yang bayar. Siapa pulang hati-hati di jalan. Aku miskin, tapi aku punya harga diri. Kamu seenaknya pakai uang untuk menginjak harga diriku. Apa hakmu? Kamu gak mampu bayar ongkos nebeng mobil Pak Pei. Aku panggilkan taksi, malah dibilang menginjak harga diri. Masa Pak Pei harus antar kamu sampai rumah biar harga dirimu aman? Harga diri kayak gitu, terlalu mahal. Bersyukurlah harga dirimu mahal. Pendapatan aku dan Pak Pei ini bisa pilih beberapa gedang waktu yang terbuang karena anterin kamu. Pakai harga diri kamu itu. Jingxiu, kamu salah urus ini karyawan sampai nggak mampu bayar ongkos kau. Harusnya cuma bikin orang ketahuin perusahaan Pei pilih sama bawah. Mulai hari ini tunjangan transportasi karyawan Pei naik. Biayanya ditanggung perusahaan. Tempat yang dia sewa dekat rumah leluhur. Aku cuma numpangin dia sebentar. Apa salahnya? Hei Jingxiu, aku selalu menghargai batasmu. Aku lebih jorok darimu. Soal Captain bisa kumat, tapi hari ini kau biarkan dia duduk di kursi depanmu dan menggeser kursi. King He, Jangan buru-buru bakar. Aturanku kau tahu. Semua orang di sekitarku cuma punya 3 kali kesempatan salah. Hari ini yang kedua. Aku tak punya harapan tinggi padamu. Cukup jaga jarak dengan perempuan lain. Ini tidak sulit bagimu. Pi Jingxiu, jangan buat aku kecewa padamu. Kau harus tahu pernikahan kita melibatkan 2 keluarga injin saham tidak goyang. Jaga ekspresi. Kita sudah dewasa. Sopan sedikit bisa? Menantu ini makin cantik setiap kali kulihat. Hingga Kimari. Ikan kukus ini sesukaanmu. Hari ini ibu masak sendiri. Cepat cicipi. Makasih, Bu. Kakekmu bilang proyek kerja sama kita berjalan lancar. Pi punya menantu sepintar kamu, benar-benar rezeki keluarga. Bu, jangan berkata begitu. Kita kan keluarga sendiri. Betul, kata menantuku. Keluarga sendiri tidak perlu sungkan. Ayo, makan dulu. Kenapa kamu diam saja? Di meja makan juga tidak perhatian sama istrimu. Ibu dan King He sedang asik ngobrol. Mana berani saya menyela. Oh, ayah. Katanya ada staf baru bernama Meng Yao yang kurang tahu aturan. Sudah saya minta HR pecat dia. Masa percobaan belum lulus, kemampuan dan sikap tidak. Lebihkan gaji 3 bulan, suruh cari kerja lain. Bu, perusahaan. Sekarang saya yang urus. Pecat anak buah saya. Setidaknya bilang dulu. Urusan lain kamu bagus. Cuma soal orang kecil ini kamu selalu ragu. Anak muda harus tahu batas. Bu, Anda. Pernikahan Pei dan Gu dampaknya besar. Dulu kamu bisa jadi penerus karena kepala dingin. Jangan sampai kehilangan kelebihanmu itu.
Kita bicara Kata akan saja. masalah suami istri. Sampai harus melibatkan ibu. Kau pikir aku yang mengadu ke ibumu? Siapa lagi kalau bukan kau? Qinghi, aku bisa tahan sikapmu yang seperti putri besar. Kau terus-terusan menyakiti Mengyao tanpa ampun. Kecemburuanmu sudah keterlaluan. Kali ini kau malah leporkannya ke ibuku agar dia memeket orangku sendiri. Kau tahu, aku paling benci ada yang ikut campur urusan perusahaanku. Sudah selesai, Beijing Xiu. Aku ingin tahu, apakah amarahmu ini karena campur tangan ibumu? Atau karena Mengyao itu membuatmu sakit hati? Sampai sekarang, kau masih merasa tidak punya salah sedikit pun. Salahku? Salahnya di mana? Di saat kau dan Mengyao tidak punya batas, aku tidak diam saja. Ibumu tahu isi hati Mengyao dan memekatnya. Aku tidak membelanya. Ataukah salahku? Karena saat kau pertama kali mengupatkan kepiting untuknya, aku tidak langsung menceraikanmu. Kau. Qi Jingxiu, sudah kukatakan dengan jelas, orang di sisiku hanya punya 3 kesempatan. Sudah habis. Tiga kali, tidak lebih tidak kurang, dan kau sudah menghabiskan. Bolak-balik kamu masih dendam soal kepiting. Kucinghe, apa? Kamu harus kecil itu? Aku memang kecil hati. Kagak bisa jaga badan. Kenapa harus aku yang besar hati? Kucinghe, gak ada yang tahan sikap so tinggi kamu. Pape, aku tahu aku nggak pantas duduk di kursi depan Nyonya. Jangan pecat aku mau tetap kerja sama Bapak. Tiana, di grup B, siapa yang putuskan? Aku yang bilang, ada aku. Gak ada yang bisa sentuh kamu. Pape, Bapak memang paling baik sama aku. Lah. Bapak mau ajak aku ke pesta malam? Kamu asistenku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Nanti Nyonya marah dan salahkan aku? Di rumah ini, aku yang putuskan. Urusan dia biar aku yang urus sendiri. Foto ini diambil kapan? Perjodohan Gupei, Aka roommate. Pensil Beijing Hukum. Siapkan draft surat cerai. Putus semua kerja sama Gu dan Pei. Qinghe, kamu lihat foto majalah. Apa kamu dan Jingxiu sudah benar-benar renggang? Ya ada sedikit masalah. So macam, tanya anak bapak saja. Tapi, Ma, barang kotor. Aku Qinghe gak pernah ambilan. Jingxiu kali ini benar-benar keterlaluan. Tenang, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan begitu pulang nanti. Tidak usah. Bagian hukum sudah menyusun draft perjanjian cerai. Setelah jadi akan kukirim ke perusahaan. Tidak bisa begitu. Perjodohan ini melibatkan banyak kepentingan. Masa kau benar-benar memikirkan? Kau tak bisa mengambil langkah ini hanya karena satu masalah, kan? Bu, ini bukan sekadar masalah. Aku sudah memberinya 3 kesempatan. Dan dia sendiri. Satu pengiya kena. Aku tak punya kewajiban untuk memberi kelonggaran. Lihat saja ayah Jingxiu, selingkuhnya di luar sana bertubi-tubi. Pria di lingkaran kita pada dasarnya sama saja. Cukup kau. Jadi Nyonya Pei yang tenang wanita murahan macam itu. Tak perlu dipedulikan. Meski kau tak peduli pada Pei, pikirkanlah keluarga Gu. Heboh sekali begini. Bagaimana kau akan pikir pada ayah? Bu begitu keluar pintu ini. 我让我慢慢解安达妞娘配。
Sedangkan aku, semua orang hormat memanggilku direkturku sampai sekarang. Kau belum lihat perbedaan kita. Anda pakai nama suami, jadi nyonya besar hidup menuruti omongan orang. Itu karena hidup Anda aku beda. Perusahaanku ditanggan. Aku satu-satunya yang berkuasa. Keputusanku tak perlu dilaporkan ke siapapun. Semua risikonya, aku sudah punya cara menghadapinya. Tak, usah nyonya Pei. Report-report demi khawatirkanku. Direktur Bu, draft perjanjian cerai sudah selesai. Silakan periksa rencana pembagian harta. Aku Anda data, Pak Pei sedang mengurus dokumen di lantai atas. Bagaimana kalau saya antar Anda ke ruang tamu untuk minum kopi? Hampir mati ketakutan. Hari ini Pakku seperti datang untuk Asisten baru di lantai atas itu pasti akan kena masalah besar. Papa jangan marah dong, aku akan segera memeriksanya. Menu untuk melegakan tenggorokan. Nyonya, meskipun Anda dan Pak Pei suami istri ini area penting perusahaan, asup tanpa mengetuk pintu itu tidak sopan untuk seorang wanita bangsa. Sebagai asisten Pepe, saya perlu mengingatkan. Ada sakit. Pak Pei, tolong. Kucing, apa kau gila? Ini wilayah keluarga Pei. Kucing, apa kau sudah cukup? Suruh orang melepaskan sekarang. Help me! Very sick. 王安基养蒙公公一米可路。张干阔脱离马塔。 Bawa orang Mei ke kantorku. Ini yang disebut putri terhormat keluargaku. Simpan saja omonganmu itu. Hari ini aku datang untuk memberitahu satu hal. Sungguhan, hanya karena satu acara malam, kau mau cerai? Jangan cari ribut. Batas aku sudah jelas 3 kali cakap semalam. Kau langgar, aku tak bisa olehnya seperti tanggan urusan detail baik harga dengan tim pengacaraku. Pernikahan keluarga Pei dan Gu mengikat saham ratusan miliar. Kau pikir bisa seenaknya cerai? Mimpi saja. Kau seperti perempuan pasar pantas jadi Nyonya Pei. Ujian sedikit saja. Kau sudah lupa diri. Zaman sudah berubah. Jangan bawa dat kuno. Jadi Nyonya Pei harus seperti ibumu yang diam saja. Aku putri tunggal keluarga Gu Piwaris Group lahir di puncaknya uang dan kuasa. Siapa yang membuatmu berpikir bisa seenaknya? 必然要injak kepalaku. Jangan bercanda. Aku dan Mang Yao tidak apa-apa. Aku cuma merendahkan egomu biar kamu nurunin kepala dan jaga sikap. 没人搭看你egoku, baikin aku tanduk. Ini demi pernikahan kita. Biar kamu belajar jadi Nyonya Pei yang lembut. Bertengkar kecil itu wajar. Jangan ancam aku dengan cerai. Saat kau gandeng tangannya di karpet merah, kau sudah mati di mataku. Aku tak patut nama keluarga Pei untuk buktikan nilai diriku. Aku terlahir sebagai ratu. Cing, aku... Jangan terlalu besar kepala. Dulu aku suka Karena bersih, tapi sekarang kamu baikin aku mu. Sampah yang kena lumpur harusnya di tempat sampah. Di kamusku tidak ada balikan, yang ada hanya janda. Aku sudah kasih kesempatan kamu sendiri yang bunuh diri. Kucing, hei, kamu tidak masuk akal. Cara bikin saham untuk keluarga anjlok, kau sanggup tanggung rugi sebanyak itu? Aku kucing sanggap rugi, tapi aku khawatir keluar, kamu bangkrut pulang, pesan surat cerai sore sampai.
Tanda-tanda lalu ia dari dunia. 去。 Lepaskan dia. Apa hakmu sombong? Kamu cuma beruntung terlahir di keluargaku. Tanpa orang tuamu, kamu bukan siapa-siapa. Aku memang beruntung, tapi reinkarnasi juga ilmu tersendiri. Aku berhasil memake kerajaan keluargaku dan menggandakan nilai pasarnya. Itu namanya kemampuan. Aku tidak terima. Apa kau tidak terima dengan keberuntunganku? Aku lebih hebat darimu. Kau bersusah payah menggoda pria yang sudah menikah seperti pengemis yang merebut sampah. Kalau ambisimu itu kau gunakan untuk bekerja, kau tidak akan jadi seperti ini. Kecemburuanmu di mataku tidak berharga. Seperti bat. Hei si pei kendang itu. Huberikan padamu. Berani sekali dia! Berani-beraninya kucing yang mengumumkan perceraian di depan umum! Pak Pei, ini semua salahku. Pecat saja aku. Memecatmu? Yang harus mengaku salah adalah Gu Qinghe. Tidak punya toleransi sama sekali. Benar-benar perempuan kasar. Dia pikir dia Wu Zetian. Aku tidak akan menunduk. Pak Pei, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Pak Gu Pei Jingxiu menolak menandatangani perjanjian cerai. Proses pengadilan setidaknya 3 bulan. Harga saham Gu mungkin terus bergejolak, Dewan sudah protes. Yang turun. Akan kubuat naik berlipat ganda mereka datang. UK ambil dividen bukan untuk mengajariku bekerja. Siapa yang keberatan? Suruh dia bawa surat pengunduran diri saham. Aku ingin Pei Jingxiu sadar. Tanpa aku sebagai penyangga, dia bukan siapa-siapa. Mengerti, Pak Gu. Berita terbaru, putri tunggal keluargaku resmi mengajukan gugatan cerai. Aliansi Pei Gu runtuh, perusahaan jatuh ke batas bawah. Pak Gu, akuisisi Eropa sudah jalan. 8 pemegang saham senior sudah nunggu setengah jam di ruang rapat. Muka mereka hitam, kayak mau protes. Protes. Ayo, lihat saja sebab hebat mereka. Keponakan, kali ini kamu bertindak terlalu gegabah. Perjodohan Gu Pei menyangkut banyak kepentingan. Kamu bercerai sepihak, di luar jadi kacau balau. Qinghe, lihat. Pasar langsung anjlok 3 poin begitu buka. Cepat adakan konferensi pers, bilang kabar cerai itu hoax. Betul-betul utamakan situasi, cepat klarifikasi. Harap tamat. Selesai sandiwara dramanya. Keponakan, kami ini benar-benar mikirin kamu dan perusahaan. Mikirin saya pegang saham 80% sendiri. Modal kalian digabung cuma 20%. Siapa kasih nyali kalian berak? Nih gebrak meja di depan saya. Saya nikah atau tidak, bukan urusan kalian. Qinghe, kami tidak maksa. Cuma lihat perusahaan rugi jadi panik. Rugi sedikit langsung panik. Dulu saya ambil alih perusahaan berantakan, nilai pasar naik 20 kali lipat. Waktu itu kalian tidak bersyukur, sekarang pasar cuma goncang sedikit, kalian sudah datang protes. Hal yang tidak puas. Sekarang cari bagian hukum tanda tangan surat pengalihan saham. Saham kalian yang sedikit itu, saya beli penuh sesuai harga pasar. Tidak punya nyali pergi. Kalau tidak, tutup mulut japa-japa. Qinghe, kami ini tuh orang tua. Cuma keburu panik. Mau menggertakku? Kalian belum pantas. Keponakan, jangan marah. Kami peduli dan mau bantu. Kasih saran. Betul-betul, Beijing Sheng itu tidak tahu diri. Bisa itu bagus, kami dukung penuh. Oh? Kukira kalian sudah terima saham dari keluarga Pei. Memaksaku bertambah dengan kurang segitu. Salah paham besar. Nyonya Gu, semua terserah Anda. Kalau salah paham, peduli kalian sudah kuterima. Ada urusan lain. Tidak ada, kami tidak ganggu kerja Anda. Sibuk saja, kami pergi dulu. Nyonya Gu, tadi keren sekali. Muka para rubah tua itu hijau semua. Jangan bercanda, bagaimana situasi di luar? Banyak mitra telepon mau putus kerja sama dengan Pei. Pohon tumbang kira bubar, aku tak perlu main kotor. Balas mereka urus bisnis saja. Jangan pakai namaku. Paham Nyonya Gu berwibawa, tak perlu kotori tangan. Halo, Pa. Pa. 等我
semua yang terjadi di luar sudah kudengar. Malam ini pulang, aku masak untukmu sambut kedatanganmu. Baik. Sekretaris Chen他们这 Nyonya Gu bilang urusan pribadi jangan ganggu kerja sama. Kalian bisa lanjut kerja dengan baik, tak ada dendam. Nyonya Gu murah hati Pei Jingshu tak pantas menyinggung Dewa Rezeki. Itu kesepakatan kamar dagang kami. Lebih baik bayar denda daripada biarkan dendam ini tak terbalas demi Nyonya Gu. Kalian semua sedia kawan. Aku dukung sepenuhnya. Mengerti? Pasti kami urus dengan rapi. Pio, 10 telepon suruh aku pulang. Urusan kantor numpuk nunggu tanda tangan. Urusan kantor? Kau lindungi asisten kecil itu ya? Bu, jangan bicara seenaknya. Sinaknya. Saham Pei langsung jatuh saat pembukaan sekarang. Pergi minta maaf pada Qing He dan bawa dia kembali. Tidak mungkin. Aku tidak akan merendah padanya. Aku yang minta tolong padanya. Masih laki-laki apa aku nanti? Huh? No! Don't! Apa? Jaminan ma? Kau pikir kau siapa? Pei Qing He. Kau bisa duduk di posisi ini. Sadarlah. Tiga tahun aku menjadi dia seperti Dewi. Aku CEO besar. Hidup seperti menantu yang numpang. Bu Qinghe cinta aku, biarkan 3 hari dia pasti balik. 你疯了！陪嫁就全完了。Kau lupa dari mana posisimu datang? Tentu aku tidak lupa. Aku ingat Pito. Kenapa Qing He menikah ke keluarga Pei? Mana bisa sampai ke tanganmu? Nak, kenapa kamu tidak mengerti niat ibu? Bukan aku yang tidak mengerti. Dia terlalu tinggi hati. Dia sama sekali tidak menganggapku. Aku tidak buta. Qing He cuma sedikit manja. Coba pikir. Bertahun-tahun ini dia tulus menghormati keluarga Pei. Tidak pernah sombong atau memaksakan kekuasaan padamu. Bu, aku ini anak kandungmu. Kenapa kamu selalu membela Gu Qinghe? Aku berpihak pada yang benar. Dia menjaga diri. Di luar kerja tidak pernah bergaul dengan pria lain. Tapi kamu melindungi asisten wanita. Itu sudah melanggar batas. Aku dan Meng Yao tidak bersalah. Dia yang berpikiran sempit. Sudah ku bilang berkali-kali. Dia yang curiga dan membuat keributan ini. Dasar anak durhaka. Jangan marah. Ada apa? Ibu mohon padamu. Saya semua mengincar posisimu. Apa kau mau menjatuhkan perusahaan Pei karena bodoh soal wanita? 不太能saja. Fantasiku kuat. Tidak ada yang bisa merebut posisiku. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Pei, beberapa mitra inti sudah di ruang VIP Hotel Junior. Kira-kira kapan sampai? Tahan mereka. Aku segera ke sana. Bu, istirahatlah. Jangan khawatir. Gu Qinghe suka pamer. Dia suka pamer. Biar kutunjukkan siapa yang benar-benar kepala keluarga. Langkahmu menghubungi pemegang sahamku itu cemerlang. Ji, semakin dia sombong, semakin menderita sekarang. Begitu aku menguasai mitra, lihat dia pakai apa untuk melawan. Saat itu dia hanya bisa tunduk padaku. Pak Pei terlalu memuji. Aku tidak tega dia menekan Anda. Lebar cukup tebal. Memutus kerjasama dengan Gu itu mudah. Setelah dia tersingkir, aku tidak akan mengecewakan pahlawan. Asal bisa membantu Anda, berapapun derita yang kuterima, itu pantas. Gu Qinghe, kau membuatku menderita hinaan. Hukuman Fengsan yang kau timpakan padaku. Aku pulang. Aduh, putriku tersayang, pasti capek ya. Cepat sini, ayah masak sup ikan gelembung 5 jam. Langsung dimakan selagi hangat. Biar aku yang bawa ya. Jangan-jangan nanti kepanasan. Tangan yang tanda tangan kontrak miliaran ini. Jangan sampai luka. Makan banyak-banyak. Lihat kamu kurusan. Makasih, Ma. Masakan ayam makin enak. Qinghe, urusan dengan anak Pei, itu sudah putus total? Sudah putus. Besok pengacara akan kirim surat cerai. Memang
harus putus dari dulu. Dulu kukira Pei Jingshu itu anak baik. Ternyata buta dan tak tahu diri. Apa dia pikir anak perempuan gue cuma bisa nungguin dia? Putriku Gu Zhenhua hanya bisa dipandang dari bawah, tak boleh sedikit pun tersakiti. Bagus putusnya. Mulai besok, ku serahkan penuh padamu. Ibu akan selalu jadi pendukung terkuatmu. Makasih, maaf Hak. Oh ya, dengar-dengar direktur tua itu tadi cari masalah sama kamu. Kamu padat kecil. Sudah kuhentikan proyek inti mereka, biar jadi pelajaran. Segera mereka semua diam. Pantas anakku, punya nyali. Para tua-tua itu cuma numpang nama leluhur, kira mereka hebat. Kamu gas aja, kalau ada apa-apa, ayah yang tanggung. Ya tenang, grup di tanganku pasti makin maju. Jelas saja. Tapi Pei Jingxiu itu memang bodoh, baru putus, langsung mau ribut mitra bisnis. Gu Group. Coba lihat diri sendiri, tanpa Gu, Pei Group itu apa? Tuan-tuan, asal kalian mau kerja sama dengan Pei Group, laba aku kasih 2 poin. Jelas ini kuhabiskan, kita kerja sama saling untung. Kerja sama saling untung. Pak Pei, apa kau salah paham sama kemampuan Pei Group? 2 poin pun, bahkan kau kasih semuanya, kami tak akan tanda tangan. Dulu panggil Anda Pak Pei, itu karena lihat muka Nyonya Gu. Sekarang, kau ini siapa? Pak Li, di bisnis yang penting untung, jangan bicara keterlaluan. Kalian cuma takut sama kekuasaan Gu Qinghe. Iya, kau ini apa? Berani sebut nama Nyonya Gu? Asisten kecil tak berguna. Kira bisa jadi nyonya besar. Bahkan tak pantas jadi pembantu Nyonya Gu, hanya orang buta seperti Pei Jingxiu yang anggap kau berharga. Kalian keterlaluan. Sudah, jangan buang waktu dengan mereka. Ayo pergi, di sini udaranya aja terasa kotor. Memikirkan dia pusing sendiri, memang menyenangkan. Tapi sekarang aku nggak tertarik menyembuhkan Pei Jingxiu. Yang aku mau cuma segera dapatkan surat cerai dan usir dia dari hidup. Nggak bisa gitu. Berani bikin anak perempuanku tersakiti. Kalau nggak aku kuliti dia pikir dia siapa? Sudah, jangan kotori mata anak itu. Besok aku dan ayahmu mau terbang ke Irlandia, lihat aur di rumah, jaga diri baik-baik, biar tetap gemak dan sehat. Baru bulan lalu dari Maladewa, sekarang mau terbang lagi? Kapan dia bosan lihat salju? Kita pulang, pasti dia sudah muak. Oke, selamat menikmati. Berdua saja. Ayo makan! Makan! Dasar bajingan opportunist. Pak Pei, tiba-tiba semua mitra bisnis mundur dan ngomong kasar. Pasti Nyonya Gu yang menekan dari belakang sengaja mempermalukan kita. Ini keterlaluan, mau menjebak kita ke jalan buntu. Gu Qinghe, Kau benar-benar keji. Pak Pei, keluargaku kaya raya. Kalau kita bentrok sekarang, kita rugi. Mimpi Bapak merendah pada Nyonya Gu. Setelah itu, mereka nggak akan berani macam-macam. Merendah. Dia melakukan semua ini cuma mau patahkan tulang punggungku dan menjadikanku seumur hidup. Mimpi. Pei Jingxiu, meski mati, gak akan pernah tunduk pada Gu Qinghan. Pak Pei, tunggu saya. Pak Pei. Cing, kau anak baik yang pengertian. Jingxiu cuma sementara keras kepala dan buntu piki. Kasihanilah mama. Beri dia jalan keluar ya. Mama janji padamu, pasti akan baik-baik saja nanti. Nyonya Pi, aku sudah bulat hati untuk bercerai, karena sudah putuskan mau buang sampah. Kenapa harus kuberi dia jalan keluar? Qinghan, apa benar nggak ada lagi celah untuk diperbaiki di antara kalian? Salah ya salah. Dia sendiri yang menginjak-injak batas. Lah, aku sombong dan melukai harga dirinya. Bisa padanya dari Pirasanya nggak salah. Aku Qing memang terlahir untuk berada di atas. Cing, kamu tahu seberapa dalam dampak pernikahan keluarga Gu dan Pei? Tiba-tiba minta cerai saham kedua keluarga pasti ikut goncang. Kadang kita sebagai wanita harus tutup mata demi kepentingan bersama. Itu yang benar. Demi kepentingan bersama. Jadi itu alasan ibu bertahun-tahun pasrah. Lihat Pak Pei bawa pulang perempuan lain. Kamu, Pak Pei sudah bawa orang ke rumah. Ibu masih menghibur diri dengan kata kepentingan. aku. Aduh, Pei sayang. Kakak ini tatapannya menakutkan.
Mending aku pergi saja, biar tidak bikin kakak kesal. Takut apa? Kamu milikku. Di rumah ini, siapa berani usir kamu? Hari ini aku datang untuk mengunjungi calon mertuaku. Orang lain yang tidak penting. Keluar sekarang. Tingkan, sekarang umur, aku juga setengah sesepuhmu. Lihat dia. Cie! Hari ini aku bawa dia, biar kalian adik-adik kenalan. Nanti kita semua... Pernikahan Gu dan Pei, Qingye hanya akui satu nyonya utama keluarga Pei. Kalau dia, pantas masuk pintu keluarga Pei. Berani amat kamu. Sudah, kamu pulang dulu. Qinghe, selama bertahun-tahun di keluarga Pei, selain kamu, tidak pernah ada yang berani membela aku. Sejak itu, meski dia asyik main di luar, tidak pernah lagi bawa perempuan ke depanku. Ibu memilih menelan pipa hitam demi menjaga muka keluarga. Aku hormati lihai bu. Tapi itu bukan jalan yang akan aku. Gu Qinghe tempuh. Tapi Qinghe, semua laki-laki sama, apalagi di keluarga besar seperti kita. Kenapa karena laki-laki bejat kita harus terima kebejatan sebagai aturan? Yang salah ya salah. Yang salah ya salah. Ibu pakai nama suami karena ibu lihat diri ibu sebagai nyonya Pei. Sedangkan aku lahir dengan namaku. Sampai mati tetap Gu. Aku tidak perlu uang orang lain untuk buktikan nilai diriku. Qinghe, aku iri padamu. Kamu punya keberanian untuk selalu bilang tidak pada mereka, sedangkan aku sudah tidak punya jalan mundur. Tante, Anda juga pernah muda. Jadi burung dalam sangkar. Itu yang Anda mau. Warnanya luar biasa. Lukisan ini mau diberi judul apa? Nama anjing padang luas. Cinta harus seperti anjing ini. Bebas liar, sailing, kejar. Aku pasti akan menemukan cinta seperti itu. Semoga kau seperti kuda dalam lukisan ini. Selalu bersemangat, ingat itu dua pohon berdiri berdampingan. Bukan merambat pada orang lain. Guru, aku tidak akan kehilangan. Sejak kapan aku kehilangan diriku yang dulu bangga? Qinghe, sejak aku menikah, hanya kau yang sungguh-sungguh menghormati dan melindungiku. Tapi, terlambat. Aku sudah terkurung dalam sangkar ini setengah hidup. Kau mau keluar dari sangkar ini? Dulu demi gengsi itu, kau terus mundur sampai hari ini. Aku tahu di keluarga Pei kau tulus, baik padaku. Bukan seperti yang lain yang menjilat kau ibu yang baik. Tapi lupa jadi diri sendiri. Qinghe, aku sudah tua, tak sanggup lagi. Menyerah tak ada hubungannya dengan usia. Kau masih punya hak untuk membalikan hak. Perempuan bukan pelengkap laki-laki. Aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Hari ini, meski aku kucing hanya perempuan biasa, aku akan terus terlibat dengan orang brengsek seperti itu. Tante kau menganggap Pei Jingxiu sebagai nyawamu. Tapi semua pahit yang kau terima di Grab. Dia melihatnya semua. Tapi tak pernah membelamu sepatah kata pun. Kau tahu kenapa? Karena dalam darahnya, dia sudah setuju dengan cara ayah. Dia pikir kau pantas diperlakukan seperti itu. Pikirkan baik-baik. Bisa datang padaku kapan saja. Masih sempat-sempatnya kamu melukis di sini. Lihat anak yang kau didik. Sudah mempermalukan keluarga Pei. Bahkan kakek pun tak bisa menahan amarahnya. Pulih, aku bicara padamu. Qinghe Banner, setengah hidupku mengalah demi keluarga ini yang kudapat hanya diremehkan. You tang asmara anakmu sendiri. Kenapa marah padaku? Tak ada hubungan. Kau punya menantu dan anakmu tak akan jadi bahan tertawaan. Salahku. Mengendalikan Qinghe. Dia pewaris dan penguasa keluarga Gu apa? Aku bisa mengatur ya. Bukankah kau hebat?
Kau tak mengaturnya. Kau! Baik kucing, hi sudah besar. Aku tak peduli. Tapi Jingxiu, kalau kau mendidiknya Ish awal, dia takkan minta cerai dan cari perempuan murahan. Keluarga Pei jadi begini. semua karena kelalaianmu sebagai ibu rumah tangga. Kenapa dia main di luar kau tak tahu? Atasan buruk pak. Wahan miring kau sebagai ayah memberi contoh langsung. Dia cuma melampaui gurunya. Kau benar-benar melawan langit. Hukum! Begitu tamparan ini jatuh, besok seluruh kalangan tahu kepala keluarga Pei cuma pengekat yang suka pukul istri. Kau gila hari ini. Salah minum obat. Hampir separuh hidupku mengelilingi kalian berdua. Yang kudapat hanya kesewenang-wenanganmu, harga diri dan batasku. Tak berarti apa di matamu. 厉害的美男土木 minta merdeka. Kau mau meniru Benjamin dulu. Kau punya miliaran kucing tanpa keluarga Pei. Kau siapa? Dengan satu surat cerai dariku, kau tak punya tempat berteduh. Oh ya, biar ni kau ceraikan aku. Hidup seperti patung lumpur tanpa jiwa, terus menahan beban ini. Lebih baik tidak usah. Kau hilaya. Jingxiu sudah kepala 3, urusannya sendiri dia tanggung. Mulai sekarang aku hidup untuk diriku sendiri. Kau. Sudah kubilang, orang sepertimu takkan paham. Kalau masih mau jaga muka, diamlah. Dia cuma ingin lihat aku menandak, ingin mengejarku. Aku takkan biarkan dia puas. Director Pei, jangan siksa diri begini. Kucing Hei itu kejam. Dia tak mencintai Anda. Dia cuma nikmati perasaan mengendalikan Anda. Pak kau tahu. Dulu dia tak begini. Dulu matanya hanya untukku. Bahkan saat aku cuma mengerutkan dahi, dia bisa khawatir setengah hari. Itu semua kepura-puraannya. Kalau dia peduli, kenapa dia hancurkan perusahaan Pei dan Baiken Anda begini? Aku hanya ingin buktikan, akulah yang pegang kendali. Apa salahku? Director Pei, Anda tak salah. Apapun terjadi, aku akan selalu di sisi Anda. Memahami Anda, mendukung Anda. Jangan sentuh aku jijik. Selain Qinghe, tak ada yang boleh menyentuhku. Tidak, aku harus temui dia. Aku harus tanya jelas. Karena kucing Qinghe. Apa kekuranganku dibanding dia? Kenapa dia yang dapat segalanya? Kucing Hei, kita lihat saja nanti. Laporan proyek baru kawasan Eropa sudah saya lihat. Hasilnya lebih baik dari perkiraan Kabari Pabu. Mulai kerja Senin depan. Hari bulan ini saya mau lihat. Produk baru sudah beredar penuh. Rapat hari ini sampai di sini. Kalian semua capek. Henti. Sudah selarut ini, kenapa belum tidur? Qinghe, aku susah tidur. Baru tadi, aku bertengkar hebat dengan suamiku. 30 tahun baru kali ini aku menunjuk hidungnya dan bilang aku berhenti. Aku mau jadi diriku sendiri. Gimana rasanya langkah ini? Takut setengah mati, tangan gemetar, tapi belum pernah sebebas ini. Seperti tali jerat di leher tiba-tiba putus. Tapi setelah lega, aku malah panik. Kan meremehkan diri sendiri. Setelah melepas killer itu, lakukan hal yang benar-benar. Berarti misalnya, tarik perempuan yang kehilangan jati diri dalam pernikahan, seperti Anda. Apa aku sangka? Kenapa tidak? Anda bisa pimpin yayasan dana bantuan perempuan, antak dana awal tim, profesional dan sumber daya media. Saya yang urus Anda cukup, jadi panutan mereka. Jingxiu, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku akan terpuruk di lumpur itu seumur hidup. Tante, sudah larut. Tidur nyenyak. Besok hari baru. Ayah, baik. Kamu juga cepat istirahat. Jangan sampai sakit. Tuan Pei, Anda benar-benar tidak bisa memaksa masuk. Ini rumah keluargaku. Nona besar, maaf Tuan Pei, seperti orang gila. Saya tidak bisa menahannya. Panggil satpam di luar masuk. Sekalian lapor polisi ada yang masuk rumah tanpa izin. Baik, Nona besar.
Polisi, Gu Qinghai. Selain pakai cara tinggi hatimu itu untuk menghina aku, apa lagi yang bisa kau lakukan? Melihatku begini, hatimu puas banget ya? Aku bicara sama kamu. Kamu selalu begitu, angkuh dan meremehkan semuanya. Gu Qinghe, aku suamimu yang sah, laki-laki sejati. Aku patuh harga diri, patuh muka. Jadi, mabuk lalu lari ke rumah mantan istri marah-marah. Itu satu-satunya caramu pamer kejantanan. Mantan istri, nama aku belum tanda tangan surat cerai. Kamu tetap istri Pei Jingxiu. Kau tahu tak? Kata orang di lingkaran kita, mereka bilang aku Pei Jingsheng itu pecundang yang numpang hidup. Bilang Grab Pei bisa bertahan cuma karena ngisap darah keluargamu. Bilang aku cuma anjing yang menjilat di kakimu, Gu Qinghe. Itu alasanmu cari pengganti murahan si Mengyao. Pakai perempuan licik yang penuh perhitungan untuk puaskan harga dirimu yang menyedihkan. Pakai injak-injak mukaku demi menambal harga dirimu yang hancur. Iya, terus kenapa? Mengyao mengerti aku. Dia memuja dan mengagumiku seperti dewa. Di depannya, aku laki-laki sejati. Tapi di matamu, Gu Qinghe, aku selalu cuma sampah tak berguna. Pei Jingxiu kau benar-benar loyal tak bisa diandalkan. Hari ini pakai M, Ingao untuk jijikin aku dan paksa aku menyerah. Besok bisa cari Joey, Bang kotor. Aku Qinghe batasku sekali mampu. Hak akan kembali lagi. Apa? Kenapa seumur hidup aku harus hidup di bayang-bayangmu dan ikut aturanmu? Gu Qinghe, bina-bina muak sama kamu. Nona besar Satpam sudah datang. Lemparkan dia keluar. Kalau berani menggonggong lagi seperti anjing gila. Biar polisi yang jemput langsung. Tuan Pei, Nyonya Gu minta Anda pergi. Jangan paksa kami bertindak. Lepaskan aku! Gu Qinghe, kau gila! Aku suamimu, kau berani mengusirku! Koreksi mantan suami lagi pula. Rumah ini milik, lemparkan dia keluar. Jangan kotori kapet. Gu Qinghe, haruskah kau selalu setinggi itu? Bisakah kau sekali saja merendah seperti wanita normal? Agar aku merasa punya harga diri di hadapanmu. Harga diri? Harga dirimu itu pakai kartuku buat beli cincin. Untuk wanita lain, kau perselingkuhanmu yang kau sebut hanya untuk mengisi kekosongan. Itu hanya akting. Qinghe, aku tak cinta dia. Aku cuma benci melihat kau tak pernah butuh aku. Aku ingin kau cemburu, ingin membuatmu marah. Pei Jingxiu, selingkuh ya selingkuh. Kau bungkus pengecut dan ketidakmampuanmu dengan romantisme. Itu hanya membuatku... Qinghe, kita sudah bertahun-tahun bersama. Aku yakin kau kebebasan. Beri aku satu kesempatan lagi. Ayo, tangkap dia! Gu Qinghe, wanita gila berhati dingin. Kau pasti akan menyesal. Pergilah hidup sendiri dengan uangmu sampai mati. Hidup sendiri dengan uang jauh lebih baik daripada tidur satu ranjang dengan sampah sepertimu. Bagus, sungguh bagus. Aku cuma pergi beristirahat ke Swiss beberapa bulan dan wajah keluarga Pei sudah kau nodai. Sam perusahaan anjlok, rumah tangga kacau balau. Lihat apa itu di kerah bajumu. Sampah macam apa? Umur hampir mati, masih tak bisa mengendalikan nafsu. Kau masih mau muka? Ayah salah paham. Ini tidak sengaja kena saat jamuan bisnis. Kenapa tidak kena pisau? Malah kena bibir wanita. Etasan Bangkok, bawahan pen mirip kau, Gu Qinghe. Dia bintang keberuntungan keluarga Pei. Yang terbaik ya, bisa kau nikahi. Kau bukan saja tak bersyukur, malah meniru ayahmu main perempuan. Kau gunakan wanita murahan untuk mempermalukan trisahmu. Isi kepalamu itu air comberan. Bodoh sekali. Kakek, dengar dulu. Soal aku dan Meng Yao itu cuma salah paham. Aku bisa urus sendiri. Urus. Mau pakai apa urus? Apa muka keluarga? Pei belum cukup jatuh, atau kau pikir aku sudah buta? Ya, jangan marah, jaga kesehatan. Jingxiu tahu beratnya. Kita semua akan bantu bujuk Qinghe pula. Bujuk? Kau tak kenal Gu Qinghe? Dia itu burung Phoenix yang terbang tinggi. Begitu dia ambil keputusan, 10 kerbau pun tak bisa tarik dia kembali. Dan kau juga. Ibu manja bikin anak rusak. Anak laki-laki saja tak bisa dididik. Buat apa keluarga Pei pelihara kau? Ayah, omongan itu tak enak didengar. Anak ayah punya selusin selir di luar. Itu tak pernah diurus. Sekarang cucu bikin masalah. Semua dilaporkan aku. Suami sendiri saja tak bisa kukendalikan. Apalagi anak.
Kurang ajar! Berani kau bicara begitu padaku? Apa ada yang salah dari omonganku? Biasanya tak peduli padaku. Begitu ada masalah, aku jadi kambing hitam keluarga Pei. Diam kau! Belum cukup kacau? Hina di hati. Kukap! Semua diam! Sepertinya kalian sudah lupa siapa yang pegang kendali di keluarga Pei. Mulai besok, Pei akan aku ambil alih lagi. Semua proyek dan akses dana milik kalian berdua dibekukan sekarang juga. Ayah, jangan begitu! Kakek, aku tak terima. 5 tahun ini, pangsa pasar Grup Pei naik 3 kali lipat di bawah. Laporan tahunan selalu bagus. Apa kau hapus semua kerja kerasku dengan satu kalimat? Kau sebut itu kerja kerasmu, buka matamu baik-baik. Berapa banyak dari keuntungan 3 kali lipat itu yang tak dari konsesi grupku tanpa syaratan, tanpa kucing he? Kau Beijing Xian ini apa? Kakek, jangan kau tinggikan dia sampai merendahkan aku begitu. Merendahkan itu, kalau kau memang hebat, mana mungkin kau dipermainkan oleh perempuan murahan seperti Meng Yao? Punya otak, mana mungkin kau usir penyokong terbesar keluarga Pei? Ini surat dari pengacara Kucing Han. Warga Gu belum benar-benar memutuskan hubungan. Kau tanda tangani sekarang juga. Berpisah, baik-baik. Aku tak mau tanda tangan. Aku tak akan pernah cerai dari Qing He. Mati pun tak mau. Kali ini jangan ditandatangani. Kalau Kucing He benar-benar cerai dari Jing Shu, rantai modal grup Pei akan putus. Keluarga Pei hancur. Siapa bilang keluarga Pei akan hancur? Aku sudah suruh keponakan dari paman ketuamu yang di luar negeri pulang. Aku mau mereka bertemu dengan Kucing He. Ayah, maksud ayah. Karena kau yang tak berguna ini tak bisa pertahankan Kucing He. Keluarga Pei akan ganti orang untuk menjalin pernikahan. Pas ada satu dari sepupumu yang bisa menarik perhatian. Tanda tangani sekarang! Sebelum semuanya semakin parah dan mempermalukan keluarga Pei! Malu, aku sudah tidak punya muka lagi. Istriku mempermalukanku di depan umum dan kau pun membelanya. Ingin aku pergi tanpa spacer pun mimpi. Kecuali Kucing He merangkak masuk lewat pintu ini. Minta maaf padaku sendiri. Bodoh! Bodoh yang tak mau sadar meski sudah di ujung tanduk! Ayah, hati-hati tekanan darah. Aku akan kejar dia dan beri pelajaran. Jing Shu, kau gila berani melawan kakekmu. Jangan bawa-bawa kakek. Dasar anak durhaka. Ini saatnya bertindak bodoh. Cepat cari Kucing He dan bujuk dia kembali. Aku bertaruh dia di buang satpam tadi malam. Aku Beijing Shu tak punya muka apa. Siapa yang tak bisa diperbaiki? Kalau kau tak pergi, aku sendiri akan pergi. Kosongkan jadwal besok malam. Juga kirim undangan ke Nyonya Zhang, Nyonya Li, dan Wang Jie. Tuanku, tamu penting yang Anda maksud adalah Nyonya Pei. Anda benar-benar akan memberikan semua koneksi istri-istri itu padanya. Selama 3 tahun di keluarga Pei aku dihina. Hanya dia yang benar-benar peduli padaku. Hidupnya diperas oleh ayah dan anak itu. Sekarang saatnya dia punya harga diri sendiri. Tuanku, di lobi ada seorang Tuan Pei tua yang memaksa ingin bertemu Anda. Katanya mertua Anda sikapnya sombong. Beritahu bagian keamanan, grupku tidak menerima sembarang orang. Kalau dia masih berisik, langsung lapor polisi dengan tuduhan membuat keributan. Jing, dengar kantormu ini kayak ruang es. Wanita itu harusnya pakai warna pink, taruh bunga. 5 game mulai biar disukai pria. Tuan Pei ribut di lantai 1, mengancam dan merusak. Kuma mau naik ke sini ngatur dekorasi kantorku. Kurang ajar, bahkan tidak panggil ayah. Bertengkar dengan Jing Shu wajar, tapi jangan kita urusan. Suami istri mana yang tidur musuh, ayo urusan cerai bikin malu tua keluarga. Kamu pikir itu panggil? Martabat itu diraih sendiri, bukan pemberian orang. Surat cerai saya dan PA Jing Shu sudah disiapkan pengacara. Hari ini saya biarkan Anda naik, biar besok tidak ada berita utama. Ketua Pemingat Muktiku Corporation. Ngawur cerai! Apa? Kamu lahir jadi keluarga Pei, mati juga jadi keluarga Pei. Jing Shu cuma buat kesalahan kecil yang biasa dilakukan pria di dunia main-main saja. Sebagai istri, bukannya tutup malas sebarkan. Apa kamu punya kelapangan hati sebagai ibu rumah tangga? Tuan Pei memang bapa kandung Pei Jingxiu. Teori pria di atas wanita itu warisan turun Timuran. Sayang, aturan usang suami sebagai surga tidak berlaku di sini sayang wa. Benar, tidak masuk akal. Sehebat apapun wanita, akhirnya harus pulang urus suami dan anak. Sekarang sombong. Nanti tua dan ditinggal, tidak ada pria yang peduli. Mau nangis pun tidak ada tempat. Peduli seperti istri Anda yang bertahan setengah hidup, akhirnya dapat warisan rebutan anak haram di luar. Kamu
Berani sekali kamu! Keluar! Saya mau bicara empat mata dengan direktur guru kalian. Silakan bicara langsung saja. Harus segitunya memojokkan! Keluarga Bei yang tidak pernah menghargai. Kamu sama sekali tidak peduli perasaan. Jingxiu, si brengsek itu sudah sadar salahnya. Kalau kamu mau memaafkannya, aku akan suruh orang menangkapnya dan membuatnya berlutut di depanmu minta maaf. Anggap saja ini demi mukaku. Kita bisa hidup rukun sebagai keluarga, setuju? Tuan Bei, tidak perlu main sandiwara di depan. Ini semua demi kebaikan keluarga Pei, kan? Percayalah, kalau kamu mau memaafkan sendiri yang akan mengawasi Jingxiu, dia tidak akan berani main perempuan lagi di luar. Demi keluarga Pei atau demi dirimu segitu Pak Tua Pei menarik kembali kekuasaan. Posisimu di perusahaan akan benar-benar kosong. Pakai apa untuk menghidupi selingkuhanmu yang 1, 2, 3? Kamu fitnah! Fitnah atau tidak, kamu tahu sendiri. Tapi tuan mukamu itu tidak berharga sedikit pun di mata. Gu Qinghe, jangan keterlaluan! Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Hari ini aku akan mengajarimu apa itu aturan atas nama Jingxiu. Kobat saja, sentuh aku. Kalau tamparan itu benar-benar jatuh, besok pagi skandal keluarga Bei akan memenuhi semua berita utama. Kerugian saham yang anjlok, bahkan kalau semua wanitamu dijual pun tidak akan cukup untuk menutupinya. Kenapa tidak jadi takut? Itulah kemampuan terbesarmu. Hanya berani pamer kekuatan pada istrimu sendiri di rumah. Bear-Henti. Dasar brengsek! Muka keluarga Bei hari ini benar-benar kau buang habis! Ya, kenapa malah membela orang luar? Jelas Gu Qinghe yang kurang ajar duluan, menghina aku. Kau masih punya muka? Sadar diri, kelakuanmu sendiri. Bei, bagaimana? Pergi ke belakang. Jangan bikin malu di sini. Pertunjukan konyol hari ini bikin kau tertawa. Ini salahku sebab ayah yang gagal mendidik anak. Sampai kau kaget soal perjanjian cerai dengan Jingxiu. Aku atas nama keluarga Pei tanda tangan dan lepaskan. Tuan Bei, tindakan Anda memang cepat dan tegas. Tapi tidak ada makan siang gratis. Katakan, apa taruhan Anda? Bicara dengan orang pintar memang hemat tenaga. Masuk semua, bayar direktur kuliah. 4 ini adalah pemuda terbaik dari cabang dan garis utama keluarga Pei. Pilih satu sesukamu. Besok daftar nikah. Aku jamin mereka semua lebih patuh dari Jingxiu. Dan lebih tahu cara menghargai. Tuan Pei apa? Anda sudah pikun apa? Anda pikir saya Gu Qinghe cuma bisa muter-muter di antara laki-laki keluarga Pei? Aliansi pernikahan Gu Pei, ratusan miliar kepentingan saling terkait. Putus mendadak akan rugi kedua belah pihak. Ganti anggota Pei untuk aliansi adalah solusi paling minim kerugian, benar kan? Saya panggil Anda sesepuh karena sopan santun, bukan biar Anda atur-atur saya di kantor saya. Jingxiu sampah itu saya buang, dan Anda langsung sodorkan 4 cadangan baru. Benar-benar anggap keluargaku, saya buang ke semek lunak yang bisa diperas seenaknya. Nona Qinghe, jangan marah dulu, biar kakek jelaskan semuanya. Jelaskan bagaimana kalian membuat kucing jadi bahan tertawaan seluruh kota selatan? Salah paham, semua salah paham. Gosip itu nggak ada artinya. Orang cuma akan lihat pernikahan kita kokoh. Itu pasti jadi berita bagus di dunia bisnis. Berita bagus? Kakek Pei, apa kau sudah pikun karena tua? Nonaku, perkenalkan, saya Pei Xian. Dibanding Pei Jingxiu, saya lebih tahu aturan. Kalau Nonaku beri saya kesempatan, saya janji bakal nurut seumur hidup. Tanpa dua hati. Mulutmu manis sekali. Selain itu, Nonaku bisa bawa saya kemana-mana. Itu bisa bikin Pei Jingxiu malu dan menyesal. Bisnis ini pasti untung buat Nonaku. Demi naik pangkat, kau nekat juga. Wajahmu lumayan. Umur berapa? Pendidikan. Gelar ganda master dari Harvard Business School. Riwayatmu jauh lebih bagus dari Pei Jingxiu. Bisa kerja rumah. Masakan Cina dan Barat sedikit bisa. Nonaku suka rasa apa, saya siap belajar kapan saja. Koki juga bukan masalah. Muda, besi otak pintar. Juga tahu merendah. Keluarga Pei kali ini benar-benar kirimkan saya seekor anjing kecil yang sempurna. Xian, mulai sekarang kamu anak buah Qinghe.
Kerja yang benar. Jaga baik-baik Kak Ching He. Ngerti? Kakek tenang Kak Ching He suruh kemana? Aku siap. Mulai sekarang aku orang paling setia buat Kak Ching He. Kakek Pei, apa keluarga Pei bangkrut sampai gak bisa bayar BEM? Atau kamu anggap rumahku ini tempat penampungan anjing liar? Ching, ngomong apa sih kamu? Hei Xiyuan, uangmu kali cikmu itu. Kamu pikir pakai kulit domba dan bonbon manis? Aku bisa putar masuk berangkat keluarga Pei. Kak Ching He, aku tulus sama kamu. Tulus? Baru tadi kamu usul aku pakai kamu untuk bikin Beijing Xiu cemburu. Itu tulusmu? Benar-benar konyol. Apa harga diriku? Gu Qinghe harus diukur dari akting di depan pria demi rebutan pria lain. Otak pria keluarga Pei memang tolol dan konyol. Kakek Pei, lihat kucu didikan keluarga Pei. Satu dibodohi, air mata cewek. Satu mau naik ke atas lewat ranjang. Moral keluarga Pei sangat backing tercengang. Jangan sombong. Ingat, dulu waktu perusahaan keluargamu hampir bangkrut. Kalau bukan keluarga Pei yang tolong, kamu nggak bakal duduk enak di sini. Ya, putih kecil dulu itu. Keuntungan yang sudah kukasih ke keluarga Pei selama ini, plus lubang yang kututup, balas berkali-kali lipat. Hari ini aku kasih tahu. Kalau berani lagi pakai huruf Sanbashi, itu untuk memeras moral aku nggak segan. Hapus nama keluarga Pei dari kota selatan. Pergi! Keep the voice natural and sang. Baik, karena soal perjodohan sekarang tidak bisa kamu dengar. Kita kesampingkan dulu. Tapi dalam bisnis, bicara bisnis. Ya sama bisa kita bicarakan kan? Saya dengar Gu Corporation sedang mati yang di sektor energi baru. Butuh saluran luar negeri. Keluarga Pei bersedia bekerja sama penuh. Kami keluarkan 60%, tapi hanya ambil 40% saham. Qingyue, tawaran ini sangat menguntungkan kan? Maaf Pak Pei, piring Gu Corporation sendiri kan megang teguh. Tidak perlu orang luar ikut menikmati. Maksudmu apa? Uang di depan mata tidak mau ambil? Maksudku, mulai sekarang, aku Gu Qinghe tidak mau dan tidak akan pernah berurusan dengan keluarga Pei lagi. Karena keluarga Pei sudah busuk dari akarnya. Aku jijik. Gu Qinghe, jangan keterlaluan! Harus sekejam itu! Tatpem, anta tamu kelo. Baik sekali. Kami Nona Qinghe, anak muda terlalu angkuh. Cepat atau lambat kau akan menyesal. Maka Pak harus jaga kesehatan baik-baik. Harus sampai Harry. Helen, tidak kusut diantar. Kak Ching He. Jika kau benar ingin aku menghargaimu, jangan tiru pupumu yang munafik menjijikan itu. Dan jangan tiru paman dengan perhitungan kotor mereka. Tegakkan punggungmu, jadilah manusia. Entir hormat lebih berguna daripada 100 kara merayu perempuan. King Kree. Direktur Gu, keluarga Pei itu selalu tidak segan-segan. Pasti mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sebaiknya mereka diam. Kalau berani main kotor di belakang, aku tidak segan membuat seluruh keluarga Pei terusir dari Nanjing. Kukira dengan mendekat ke Beijing Xiu, aku bisa langsung masuk ke kelas atas. Siapa sangka pria ini begitu lemah, sampai kalah telak dari Gu Qinghe si jalang itu. Meng Yao, ini barang pribadimu dan surat pemecatan. Tanda tangan, langsung pergi. 我又没做错什么，不能无缘无故开除我。 Kau tersinggung orang yang salah. Atasan langsung perintahkan kau pergi. Tak ada yang bisa melindungimu. Jangan buat ribut. Satpam sudah di luar. Karena di perusahaan sudah tak bisa bertahan, aku harus minta ganti rugi dari Beijing Xiu. Pokok plus bunganya. Maaf sedikit bicara. Sudah lama menunggu. Pak Pei, aku dipecat perusahaan. HR bilang itu perintah langsung dari Pak Tua Pei. Bagaimana aku bisa bertahan di kota ini setelah ini? Kau menderita, Meng Yao. Ini salahku. Aku yang menyeretmu. Bukan Pak Pei, bagaimana bisa aku menyalahkan Anda? Semua karena aku kurang tahu diri. Tak seharusnya minta Anda kupas kepiting. Tak seharusnya duduk di kursi depan Anda. Ini semua salahku sampai membuat Kak Qinghe tidak senang. Jangan sebut perempuan gila itu. Ini sama sekali awalnya aku ingin memanfaatkanmu untuk membuatnya cemburu. Gu Qinghe sekarang sudah begitu tidak masuk akal. Benar sudah tak bisa perbaiki. Aku hanya gadis biasa tanpa latar belakang. Sekarang dengan Tatan dipecat, mungkin sewa bulan depan pun tak bisa kubayar. Ini cek 200.000. Pakai dulu untuk tenang. Tenang saja. Saya mau penderitaan dari Gu Qinghe. Pasti akan aku ganti 2 kali lipat.
Terima kasih Pak Pei, Anda sungguh baik hati. 200.000 saja mau bayar saya. Saya ini peminta-minta. Pak Pei, maksud Anda apa ini? Ning Yao, saya di Pay Group, bukan Kuma makan gaji buta. Semua inti proyek dan teknisi andal. Cuma dengar perintah saya sudah siap bawa mereka keluar buat diri sendiri. Nanti posisi wakil direktur pasti untukmu. Risikonya memang besar, tapi unta cross lebih besar dari kuda Beijing. Si sudah lama berkecimpung, koneksi dan sumber dayanya masih ada. Dari pergi dari Nancheng dengan malu, lebih baik bertaruh semua padan. Pak Pei ini banner. Aku mau semua orang lihat. Aku Beijing Shu tanpa naungan keluarga Pei dan tanpa bantuan wanita. Tetap bisa bangun kerajaan sendiri. Meng Yao. Begitu perusahaan baru berdiri, kau jadi pendiri bersama. Pak Pei, asal Anda tidak keberatan, saya mau terus ikut Anda. Saya yakin dengan bakat Anda. Bangkit lagi, cuma soal waktu. Yao, aku tahu cuma kau yang paling mengerti aku di saat tersulitku. Cuma kau yang teguh di sisiku. Santai saja. Teman-teman saya di Yayasan Amal itu ramah. Mereka pasti senang menerima ibu. King, keluarga Pei dulu begitu menyulitkanmu. Jing Xiu juga keterlaluan. Sekarang kau tidak dendam, malah bantu aku cari jalan. Aku ini malu sekali. Satu hal lain, saya bantu ibu cuma karena ibu wanita yang ingin cari harga diri lagi. Mau berbagi pada masyarakat. Ini tidak ada hubungan dengan keluarga Pei atau Pei Jing Xiu. Kau benar-benar terniaya. Jing Xiu dan harga itu tidak pantas dapat gadis. Kau ini semua salahku sebagai ibu tidak mendidiknya. Setiap orang harus bayar atas kebodohannya sendiri. Dia juga. Biarkan masa lalu berlalu. Serancu dia milik ibu sendiri. Ingat wanita tidak pernah jadi pelengkap siapapun. Ibu dulu adalah diri ibu sendiri. Ibu sudah paham. Wang Jie, Nyonya Li, Nyonya Zhang. Ini Nyonya Pei yang saya ceritakan. Wah, ini Nyonya Pei yang sering Cihye sebut. Silakan duduk. Kami sudah menanti kedatangan ibu. Jing bilang ibu tertarik dengan proyek pemberdayaan perempuan. Sungguh langkah Dili. Karena kami paling kekurangan sosok senior yang berpengalaman dan penuh kasih seperti ibu. Di sini semua saudara seperjuangan. Dulu saya 10 tahun bertahan dari KDRT suami, akhirnya pergi bawa anak saja tanpa spesial pun. Sekarang klinik kecantikan, saya ada di mana-mana. Ratusan ibu tetap kerja di bawah saya. Mereka berdiri lebih tegak dari siapapun. Kalian benar-benar luar biasa. Luar biasa apa? Cuma keras kepala dan tak mau menyerah. Nyonya Pei, dengar-dengar ibu juga banyak menderita di keluarga Pei selama ini. Setengah hedang. Hanya demi mempertahankan gelar Nyonya Pei. Saya jadi cangkang kosong tanpa jiwa. Separuh hidup untuk orang lain. Setelah masuk pintu ini, separuh sisanya hanya untuk diri sendiri. Yayasan kami fokus pada 3 bidang, bantuan hukum untuk kelompok lemah, intervensi care, trauma psikologis, dan pelatihan kerja bagi perempuan. Ibu tertarik memimpin salah satu. Ya, dari pihak keluarga masih punya koneksi ke tim Pinkara Top. Bisa memberi konsultasi hukum gratis. Dan dulu saya pernah mengadakan pameran lukis. Kalau suster tidak keberatan, saya ingin buka kelas terapi seni. Keberatan? Malah kami yang sangat berharap. Mulai sekarang kita kawan seperjuangan. Sudah lama tidak segembira ini. Akhirnya tidak sia-sia. Nyonya Pei, hari ini ibu kelihatan segar sekali. Lihat Nyonya. Melihatnya begini. Sudah, cukup. Terus terang saja. Dulu kami mau bergabung dengan perusahaan Pei semata karena tuanku. Janji yang diberikan tuanku adalah milik perusahaan. Akses penuh ke pusat riset dan platform teknologi kelas atas tanpa syarat. Kami pada visi tuanku dan skala perusahaanku. Bukan uang receh dari perusahaan. Sekarang hubungan Pei putus top. Begitu sumber daya perusahaanku ditutup, divisi riset perusahaan Pei jangkang kosong. Bertahan di sini sama saja menghancurkan masa depan kami. Ada pengikut Anda usaha sendiri. Tio benar-benar mimpi. Karena sudah terang-terangan, tidak perlu disembunyikan lagi. Sepanjang Nang ini satu-satunya yang kami setia layani adalah tuanku Qinghe. Wan, P. Reputasi perusahaan Pei sudah bobrok, semua orang di Indo. Terima menertawakannya. Kalau bukan karena tuanku yang selama ini menopang Anda dari belakang, merek perusahaan Pei sudah lama hancur. Ini barang tidak berguna ini. Anda usir tuanku yang benar-benar bisa membantu membuat perusahaan kacau balau. Tuan Pei. Selera Anda yang lebih mementingkan wanita daripada kerajaan. Kami para teknisi sungguh tercengang dan tidak bisa memuji. Enterawan. Surat pengunduran diri sudah dikirim ke email Anda. Berpisah baik-baik saja, Tuan Pei. Semoga Anda bijak. Nona,
Mencari dukungan itu seni, hidup dari belas kasihan. Pria juga harus lihat dulu apakah batangnya tidak kering. Kalau jalannya salah, jatuhnya bisa hancur berkeping-keping. Meng Yao, aku sudah menyeretmu ke dalam masalah ini, tapi percayalah begitu. Aku dapat pendanaan proyek baru. Aku akan buat hidupmu lebih baik. Pei Jingxiu, isi kepalamu itu air semua. Kamu bikin aku jadi bahan gunjingan di kalangan ini. Aku masih punya koneksi, masih punya kartu S untuk bangkit lagi. Kartu S. Sekarang aku sadar, kamu Pei Jingxiu itu benar-benar sampai yang gak bisa hadap tanpa perempuan, tanpa kucing yang bersihin kotoranmu. Kamu gak berguna sama sekali. Dulu aku buta waktu taruhan pada orang bodoh sepertimu. Aku sudah main peran cinta setia. Ini cukup lama. Panggungnya sudah runtuh, bayar saja honor penampilanku. Maksudmu apa? Bukankah sudah kuberi kamu 200.000 sebelum? Segitu mau bayar aku. 3 juta tunai. Gak kurang 1 sen pun. Rekeningku sekarang dibekukan semua. Mana ada uang tunai sebanyak itu? Kalau nggak bisa bayar, ya sudah. Aku mau model data inti energi baru yang belum kamu publikasikan dengan itu. Aku bisa buka pintu di perusahaan lain. Dari awal kamu mendekatiku cuma demi data inti Pay Group. Meng Yao sangka dalam tipu dayamu. 3 juta plus rahasia inti. Sangkap kamu telat. Director Pay bisnis itu. Medan perang semua orang carry on town. Jangan sok suci, kamu sendiri lagi. Susah model data itu di tanganmu. Ku menjadi kode sampah. Serahkan padaku biar kamu dapat ketenangan. Kalau tidak, aku akan lihat sendiri bagaimana kau ditinggalkan semua orang dan jadi pecundang. Sampah. Tante, dari awal aku sudah salah langkah. Tidak, aku tak mungkin salah. Mereka yang salah. Haku, kabar bagus. Hasil uji tekanan panel surya. Inti langsung lampaui standar tertinggi industri. Dadanya akhirnya berhasil. Sempurna, selesai set. Siapkan semua paten dan rem. Karena produksi. Bulan depan bisa jalankan lini otomatis. Bagus. Hubungi Humas. 48 jam lagi gelar konferensi global untuk umumkan proyek energi baru kita. Siap! Ini bukan hanya kartu truf kita, tapi juga semangat untuk kuasai pasar luar negeri. Harus sempurna. Jalankan. Wilayah Gu akhirnya mencapai puncak baru di bawah kendaliku. Dasar bocah, kurang ajar Pei Jingxiu. Berani-beraninya kau mengincar orang sendiri. Igong dan Shigong adalah tulang punggung teknis keluarga Pei. Kau mau bikin perusahaan sendiri dan bawa mereka pergi. Apa kau ingin keluarga Pei hancur lebih cepat? Keke, ini bukan aku yang merekrut mereka. Mereka memang orang yang kuing dari awal dan sekarang sudah ditarik kembali ke Gu Corporation. Apa katamu? Orang yang kucing he? Aku baru tahu juga. Para teknisi jenius yang sombong itu dulu sama sekali tidak tertarik dengan gaji keluarga Pei. Mereka mau tinggal hanya karena muka kucing he. Kucing yang hebat. Sembunyi di keluarga Pei selama bertahun-tahun tanpa bergerak. Diam dipegang kendali kartu truf Pei. Benar-benar licik dan penuh perhitungan jahat. Oke, jangan berpikir buruk tentang orang. Kakak Qinghe orang terbuka dan jujur, tidak mungkin melakukan hal keji di belakang. Kau tahu apa? Aku tidur satu ranjang dengannya 3 tahun. Aku tahu betul betapa keras kepalanya dia. Kalau dia tidak merencanakan langkah demi langkah, mana mungkin aku terpojok sampai ditinggalkan semua orang begini? Kalau kau benar-benar memahaminya, kau tidak akan membiarkan perempuan murahan seperti Meng Yao terus-menerus menginjak batas kesabarannya dan menjijikan dia. Sekarang, melemparkan semua kesalahan padanya. Coba letakkan tangan di sebelum bercerai. Bagaimana kakak Qinghe memperlakukan aku? Jingxiu, hai inilah Padiwan jangan gegak. Biarpun langit runtuh aku, kucingnya akan tetap ada di belakang untuk menyangga. Apa aku benar-benar salah? Kau tidak hanya salah, tapi salah yang tidak bisa diperbaiki. Kakak Qing memang satu-satunya pure school corporation, tapi dia tidak pernah memakai statusnya untuk menaikkan siapapun di keluarga Pei. Harga dirimu yang konyol itu yang membuatmu kehilangan di. Ayah! Keke, aku salah! Kau tahu salahmu di mana? Kesempatan tidak pernah didapat dengan memohon. Aku bisa diam.
Masa bisa menebus kesalahan? Tapi aku masih suaminya yang sah secara hukum. Kalau Sian malam ini dekati kakak iparnya sendiri, muka keluarga, Pei mau ditaruh di mana? Diam kau pikir dengan tidak mau tanda tangan saja sudah cukup? 3 bulan masa tunggu lewat kalian tetap putus. Muka keluarga Pei sudah kau buang jauh-jauh. Dan jangan hiraukan dia. Masa depan keluarga Pei ada di tanganmu. Asal kau bisa bikin kucing He setia, kakek akan jadi pendukung terkuatmu. Oke, terima kasih atas kepercayaannya. Tapi urusan ini lebih baik cari orang lain saja. Berani kau melawan aku? Itu di kantor Qing He. Kata-katanya bikin aku sadar. Dia bilang, kalau mau dihormati, harus diri tegak dengan kemampuan sendiri. Bukan jadi anjing yang merenggek minta belas kasihan. Dengan menjual pesona untuk menyenangkan wanita. Kakek, aku tidak mungkin aku pun pada Qing He, bahkan tulus. Tapi kagum ini tidak akan kugunakan cara kotor seperti kalian untuk menjebaknya. Itu penghinaan buat dia, juga buat diriku sendiri. Kau, jujur durhaka. Kata Qing He benar sekali. Agar keluarga Pei sudah busuk dari dalam. Mulai hari ini, aku tidak akan ambil uang sepiser pun dari Pei. Aku akan mencari jalanku sendiri dengan tanganku yang bersih. Kurang ajar! Kalau berani, jangan pernah kembali! Kucing He wanita sialan itu yang dia berikan pada kalian! Keluar semua! Baru ingat pula. Lihat jam berapa sekarang? Dapur aja nggak ada hangatnya. Kamu nggak mau jadi nyonya? Pei lagi ya? Mulai hari ini, aku benar-benar nggak mau ngurusin lagi. 30 tahun aku di keluarga Pei, bukan jadi pembantu gratis buat kalian berdua. Mulai sekarang aku mau hidup buat diriku sendiri. Berani kamu! Apa kucing He si jalan itu yang kasih kamu racun? Dia udah Jingshu begini, masih mau bikin keluarga Pei kacau balau. Jing itu orangnya bijaksana. Jangan bertengkar. Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya membiarkan Meng Yao memprovokasi Qing He. Qing He sudah kasih aku banyak kesempatan, tapi aku buta dan kehilangan dia. Baru nyesel sekarang? Nyesel banget, udah terlambat. Karena Qing He, lihat aku. Berarti, lihat Mayat. Pasti nggak akan maafin aku lagi. Siapa bilang nggak ada gunanya? Asal kamu nggak malu, jalan buntu ini bisa jadi jalan keluar. Kucing He mau adakan konferensi pers langsung. Kamu naik panggung berlutut di depannya. Nanti sekeras-kerasnya ambil semua salah. Ini namanya memaksa anakmu jadi pemeras moral. Netizen suka kisah penyesalan. Kalau kamu berlutut di depan umum, mereka akan kasihan. Kucing He demi sahamku dan reputasinya di depan banyak mata. Dia berani nggak lulu, berani nggak maafin. Jingshu, jangan pergi. Ini bukan minta maaf, ini pemaksaan, ini acting. Kamu pikir Qing He bodoh? Kamu cuma bikin dia benci dan hancurin muka keluarga Pei. Pikiran perempuan, muka berapa harganya? Jingshu, jangan dengar ibumu. Dia sekarang satu suara sama Kucing He. Anak hebat dengan pedulian sepele. Kamu mau lihat Kucing He? Bawa harta miliaranku nikah sama laki-laki lain? Mau lihat kakekmu cabut kekuasaan keluarga? Cukup sekali berlutut, istri dan kekuasaan balik. Pengorbanan kecil ini apa artinya? Biar aku pikir dulu. Jingshu, aku bilang sekarang, kalau kau berani main drama di peluncuran Qing He pakai trik menyedihkan dan more, aku tak pernah punya anak seperti perempuan tahu apa? Kalau anakmu bisa bawa kucing Halek, itu keahlian. Kau tahu berapa nilai kucing He sekarang? Masuk lagi ke pintu keluarga. Itu rezeki tak boleh keluar. Kau manco, sesuai sekarang buat apa? rezeki? Kau cuma ngincar aset Qing He. Pikiran kotor kau itu. Jangan kira aku tak tahu. Kau berani ya? Berani lawan aku? Aku tahan setengah hidup. Mulai hari ini kau tak akan sentuh aku lagi. Kalau kau masih sayang sama perempuan-perempuan di luar, dari rumah ini sekarang. Berani? Ini rumah Pei. Aku bisa usir kau kapan saja tanpa sebut. Baik, besok ke kantor catatan sipil cerai. Kau pikir aku masih peduli gelar nyonya Pei yang bobrok ini? Aku bilang, kalau kau bawa lagi urusan kotormu ke depanku, tanpa kau usir, aku pergi sendiri. Kau perempuan gila. Tante, ada urusan penting malam-malam begini. Ayah Jingshu kasih dia ide kotor. Suruh dia bikin onar di konferensi pakai media dan tekanan publik biar kau maafkan dia di depan umum. Oh begitu. Tante, terima kasih sudah telepon mengingatkan saya. Qing He jujur. Dulu aku mimpi kau dan Jingshu bisa rujuk. Tapi sekarang aku sadar dia tak pantas.
Hidapmu, jangan menoleh ke belakang. Tante, report telepon begini. Saya harganya baik, Tante. Keluarga Pei yang salah. Demi keuntungan, ayah dan anak itu tega pakai cara kotor begini. Kamu anak baik yang tidak suka ketidakadilan. Saya cuma minta kamu jangan menyakiti diri sendiri dan jangan biarkan Jing Xiuqu itu salah langkah. Tante istirahatlah. Urusan keluarga Pei, saya sudah paham. Saya pasti jaga diri. Baik, hati-hati dimanapun. Jangan terlalu memaksakan diri. 没毛病你 public. Pemerasan moral. Pi Jing Xiu, jangan sampai kamu bodoh beneran main sandiwara ini di depan umum. Kalau tidak, saya akan perlihatkan padamu apa artinya hancur nama baik. Hei! Gu Qinghe si perempuan itu masih keras kepala. Apa keluarga Pei sebesar ini benar-benar harus hancur di tangannya? Baru dapat kabar pasti produk baru milik Gu Qingyi sudah lulus uji Coba S Impurna lusa akan ada konferensi pers besar untuk masuk pasar luar negeri. Kurang ajar! Keluarga Pei sedang susah, tapi keluarga Gu malah naik daun di atas penderitaan kami. Mau lepas tangan dan selamat sendiri? Mimpi! Saya tidak akan terima ini. Tuan tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia mau menggelar konferensi pers yang meriah, kan? Saya akan beri dia kado istimewa. Pergi, hubungi wanita bernama Meng Yao itu. Maksud Tuan? Bilang pada wanita bodoh itu, asal dia berani mengamuk di konferensi pers dan mengakaukan nama baik Gu Qingyi, setelah beres keluarga, Pei akan beri dia cek kosong mau isi berapapun, terserah dia. Baik, saya laksanakan sekarang. Gu Qinghe, saat kau terjerat isu dan jatuh dari takhta, kau pasti akan merangkak kembali ke keluarga Pei minta saya jadi penengah. Saat itu, kendali ada di tangan saya.